Maharani dengan NIM. Nah, di sini saya mau menunjukkan gimana sih cara memimpin rapat yang benar. Yuk, mari kita saksikan bersama-sama. Rapat dengan benar dilakukan yang pertama yaitu tentukan tujuan sebelum dimulai. Tip yang pertama perlu kamu catat untuk memimpin rapat dengan baik adalah menetapkan tujuan sebelum memulai rapat. Tanpa tujuan yang jelas, kamu tidak akan tahu apa kesimpulan atau kesepakatan yang ingin dicapai dari sebuah rapat. Jadi, tujuan yang kamu tetapkan harus spesifik, dapat diukur, dapat diraih, relevan, dan punya batas waktu tertentu. Tips yang kedua yaitu susunan agenda. Setelah menyusun apa saja tujuan yang ingin dicapai dari sebuah rapat, selanjutnya kamu harus membuat agenda. Dalam agenda, tuliskan apa saja hal yang akan dibahas, siapa yang akan membahasnya, dan seperti apa urutan pembahasan tersebut. Tak peduli seberapa santai sebuah rapat, sebaiknya agenda selalu dibuat agar pertemuan terstruktur dengan rapi. Jangan lupa juga memberikan agenda ini pada para peserta rapat nantinya agar mereka bisa bersiap dengan baiknya. Tips yang ketiga, membuat action dan take away yang jelas. Menetapkan action item dan take away dalam rapat adalah tips yang tidak boleh terlewatkan jika kamu harus memimpin. Bahkan menurut Verlo, action item adalah salah satu hal yang terpenting dalam sebuah rapat. Pasalnya, action item dapat membantu memastikan bahwa rapat tersebut menghasilkan diskusi, ide, dan keputusan yang bermakna. Tips yang keempat, mengundang orang yang tepat. Agar rapat dapat berjalan secara efektif, kamu harus memastikan bahwa orang-orang yang hadir benar-benar punya peran dan berkepentingan. Kamu tak perlu mengundang semua orang hanya untuk mendengarkan hal yang mungkin tidak memahami pembahasannya. Topik dan konten sebuah rapat harus dapat dipahami setiap orang yang terlibat. Jika mengundang orang yang tidak relevan, kamu juga hanya akan membuang-buang waktu saja. Tips yang kelima yaitu sampaikan agenda dan tujuan terlebih dahulu. Saat mulai memimpin sebuah rapat, tips yang perlu kamu ingat pertama kali adalah memberitahu agenda dan tujuannya pada sebuah partisipan. Dengan itu, mereka akan lebih fokus dan paham apa saja yang akan mereka diskusikan dalam pertemuan hari itu. Tips yang keenam, buat catatan. Dengarkanlah setiap pertanyaan dan pendapat orang-orang yang mendengarkanmu dalam rapat, lalu catat poin-poin yang disampaikan. Hal ini dapat membantu membuat kesimpulan setelah selesai mempresentasikan suatu topik. Selain itu, kamu juga menunjukkan bahwa kamu memperhatikan rekan kerja dengan baik. Tips yang ketujuh yaitu hargai peserta rapat. Saat rapat tentu ada pendapat dan sanggahan yang bisa saja disampaikan setelah kamu mempresentasikan sesuatu. Nah, apapun itu, pastikan kamu mendengarkan orang dengan baik. Perhatikan apa saja yang mereka katakan dan catat. Jika rekan-rekan kerjamu tahu bahwa kamu bisa menghargai orang lain, mungkin saja mereka akan memperlakukan dengan lebih positif. Tips yang kedelapan yaitu tepat waktu. Selain menghargai orang-orang dengan mendengarkan pendapat baik-baik, tips selanjutnya agar bisa memimpin rapat dengan baik adalah yaitu tepat waktu. Mulai dari akhir rapat pada waktu yang tepat sehingga kamu pun dihargai oleh rekan kerja lainnya, sehingga rapat pun juga cepat selesainya. Tips yang kesembilan, hindari distraksi gadget. Saat memimpin rapat, tips yang sangat penting untuk diingat adalah jangan memainkan gadget yang tidak penting pada hari itu. Hal ini juga berhubungan dengan poin sebelum tentang menghargai orang. Jika kamu bisa memberikan perhatian menyeluruh pada rekan-rekan kerja tanpa distraksi, smartphone, dan sejenisnya, mereka akan lebih ramah padamu. Selanjutnya, tips terbuka pada pertanyaan. Masukan adalah salah satu tips agar kamu bisa memimpin sebuah rapat dengan baik. Yakinkan pada peserta rapat yang kamu pimpin bahwa mereka bebas bertanya apapun itu dan tidak perlu malu. Nah, yang terakhir yaitu tunjukkan fleksibilitas. Memimpin rapat yang tepat waktu dan sesuai topik memang tips yang bagus. Akan tetapi, ini bukan berarti bahwa kamu tidak bisa menunjukkan fleksibilitas sedikit pun. Saat rapat sedikit berkembang ke arah yang tidak terduga, cobalah perhatikan dan simak dengan baik terlebih dahulu.
Ini juga berlaku jika diskusi dalam sebuah rapat berkelanjutan sedikit lebih lama dari awalnya. Bisa saja ada pembahasan menarik dari hal ini. Selanjutnya, kamu bisa menjawabkan follow-up rapat jika ada konflik yang terjadi. Nah, itulah tips cara memimpin rapat yang benar. Jangan lupa dimanfaatkan ya guys. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.